Hari itu terasa berbeda sejak aku membuka mata. Udara pagi dingin, tapi dadaku terasa panas dan sesak. Ada perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Seperti firasat buruk yang menggantung sejak bangun tidur. Rumah kami terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibu sudah bangun lebih dulu. Tapi tak terdengar suara piring atau wajan. Ayah juga belum berangkat ke sawah. Saat aku keluar kamar, aku melihat ayah duduk di ruang tamu dengan pakaian rapi. Kemejanya disetrika licin, rambutnya disisir rapi, sesuatu yang jarang ia lakukan kecuali ada acara penting. Ibu juga memakai baju terbaiknya. Meski wajahnya terlihat pucat dan matanya sembab, seperti habis menangis semalaman. Aku berdiri mematung. "Bu, mau kemana?" tanyaku pelan. Ibu menoleh. Ia tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Ada tamu nanti," jawabnya singkat. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku tidak bertanya lagi. Aku tahu, tamu itu pasti pria yang sama. Pria yang beberapa kali datang membawa ancaman halus bernama utang. Tak lama kemudian, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Ayah berdiri, menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Pria itu masuk dengan langkah mantap. Wajahnya tenang, seolah apa yang akan dibicarakan hari itu bukan hal besar. Aku memperhatikannya dari ujung ruangan. Ia menatapku sekilas, lalu tersenyum tipis yang membuatku merinding. Kami duduk berhadapan, aku di antara ayah dan ibu. Suasana terasa tegang, tak ada yang langsung bicara. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, terasa semakin keras di telingaku. Pria itu membuka pembicaraan dengan suara datar. Ia kembali membicarakan utang ayah. Angkanya disebutkan lagi. Kata-kata yang sama diulang, seolah ingin menekan ayah agar segera mengambil keputusan. Ayah mengangguk pelan. Wajahnya tertunduk. Ibu menatap lantai. Jemarinya saling menggenggam kuat. Lalu pria itu menoleh ke arahku. Tatapannya tajam. Menilai anaknya sudah besar. Katanya ringan. "Kamu namanya Sari ya?" Aku mengangguk kaku. Suaraku hilang. Ia tersenyum. "Kamu anak baik, pintar, sayang orang tua." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dadaku semakin sesak. Ayah akhirnya bicara. Suaranya berat, seperti tertahan di tenggorokan. Ia mengatakan bahwa ia tidak sanggup membayar utang itu dalam waktu dekat. Ia meminta waktu, tapi pria itu menggeleng pelan. "Aku juga sudah terlalu lama menunggu," katanya. "Kalau mau dibantu, ada caranya." Aku menoleh ke arah ibu. Wajah ibu pucat, matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menggenggam lenganku, seolah ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tak sanggup. Pria itu lalu mengucapkan kalimat yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Ia bilang, ia bersedia menanggung utang ayah. Sawah tidak akan diambil. Rumah tetap aman. Aku bisa lanjut sekolah. Keluargaku bisa hidup tenang dengan satu syarat. Aku harus ikut dengannya. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi menghantamku keras. Kepalaku langsung kosong. Aku menatap ayah. Berharap ia menyangkal. Berharap ia marah. Berharap ia mengusir pria itu keluar rumah, tapi ayah diam. Diam terlalu lama.
Ibu mulai menangis, tangis yang tertahan, tapi jelas terdengar. Aku merasa lututku lemas, dunia di sekelilingku terasa menjauh. Ayah, suaraku gemetar. Aku ingin bertanya, ingin berteriak. Tapi yang keluar hanya satu kata itu. Ayah menatapku, matanya merah. Aku belum pernah melihat ayah seperti itu. Pria kuat yang selalu jadi sandaran, kini terlihat rapuh. Seolah sedang tenggelam, dan tak tahu harus berpegangan pada apa. Ayah minta maaf, Ri, katanya pelan. Kamu anak paling kuat yang ayah punya. Kalimat itu justru menghancurkanku. Aku berdiri, tubuhku gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa harus aku? Tanyaku lirih. Aku nggak pernah minta apa-apa, tak ada yang menjawab. Pria itu tetap tenang, seolah semua ini sudah diperhitungkan sejak awal. Ini bukan paksaan, katanya. Ini jalan keluar. Aku ingin tertawa. Jalan keluar untuk siapa? Untuk ayah, untuk ibu, tapi bukan untukku. Aku menatap ibu. Wajah ibu basah oleh air mata. Ia berdiri dan memelukku erat. Maafin ibu, nak, katanya terisak. Ibu gak punya pilihan lain. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Aku merasa dunia tidak adil. Aku merasa kecil. Tak berdaya. Semua orang dewasa berbicara tentang pilihan. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar menanyakan apa yang aku mau. Aku ingin berkata tidak. Ingin menolak, tapi aku melihat ayah yang hancur. Ibu yang putus asa, rumah yang bisa hilang kapan saja. Aku tahu. Kalau aku menolak, keluarga ini mungkin tidak akan bertahan. Dan disitulah aku sadar, kadang mengalah bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu sayang. Aku menunduk. Air mataku jatuh ke lantai. Suaraku hampir tak terdengar saat aku berkata, kalau itu bisa menyelamatkan keluarga kita, aku ikut. Ibu langsung menangis keras. Ayah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pria itu berdiri, seolah semuanya sudah selesai. Hari itu, aku tidak merasa seperti anak lagi. Hari itu, aku kehilangan sesuatu yang tidak bisa kembali. Aku tidak tahu apa yang menantiku setelah ini. Aku hanya tahu, sejak hari itu, hidupku bukan lagi tentang apa yang aku inginkan. Hari itu adalah hari aku dipaksa mengalah, dan rasa sakitnya akan tinggal lama di hatiku.